Saya coba mengajak teman-teman untuk membayangkan seandai kata seluruh polemik nasab Ba'alawi ini versus Keimat ini tidak lagi hanya menjadikan sebuah drama komentar, drama konten, kemudian tidak lagi sekedar perang narasi di YouTube atau TikTok atau platform sosial media yang lainnya. Tapi hari ini, detik ini juga, kalau ada sebuah lembaga survei turun ke lapangan, ya, entah itu pembiayaan survei dari mana, misalkan ada kepedulian pemerintah ataupun organisasi seperti PBNU, MUI, dan Kementerian Agama untuk menengahi polemik nasab ini dengan biaya mereka untuk survei ke lapangan, mewawancarai ribuan orang, kemudian mendata 34 provinsi, kemudian mencatat siapa yang pro Ba'alawi dan siapa yang pro Keimat dan siapa yang netral, supaya pemangku kepentingan ini seperti MUI, PBNU, dan Kementerian Agama ya sebagai perwakilan negara yang turut hadir dalam polemik nasab itu bisa memberikan sebuah strategi dalam penyelesaian nasab Ba'alawi ini. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Bagaimana itu pengaruhnya? Nah, kita kan coba membaca data polemik nasab ini secara statistik, ya. Bagaimana cara kerja statistik ini, kemudian bagaimana mapping survei online, kemudian bagaimana mapping survei offline, dan dapat memvalidasi data di lapangan. Nah, apakah benar suara online ini yang sudah saya survei beberapa bulan lalu, yang pada episode ini saya sudah kupas ulang lagi di bagian pertama, kedua, dan ketiga, itu yang pro Ba'alawi inilah 46%, kemudian yang pro Keimat itu 40%, dan yang netral adalah 14%. Apakah hasil itu mewakili realitas di dunia nyata? Atau justru dunia nyata menyimpan fakta yang selama ini tidak pernah terungkap? Nah, hari ini coba kita bongkar semuanya menggunakan pendekatan statistik dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan untuk didengar, untuk dilihat, dipahami oleh orang-orang awam. Ya, kita anggap semuanya orang awam lah kalau kita bicara keilmuan statistik, ya. Walaupun bidang khususnya disiplin keilmuan apapun juga pasti ada statistik, walaupun hanya 2 SKS ataupun 4 SKS. Nah, yang pertama yang saya jelaskan adalah mengapa kita perlu statistik. Ya, statistik itu bukan ilmu yang rumit. Statistik itu cara membaca gejala sosial pakai angka. Itu secara simpelnya aja saya menyampaikan kepada teman-teman, tidak usah pakai bahasa secara akademiknya. Ini bahasa simpel aja. Supaya apa? Ya, tidak terjebak ke dalam sebuah persepsi. Ya. Kemudian tidak terperangkap ke dalam sebuah narasi yang direkayasa. Dan juga tidak salah dalam membaca ini loh kenyataannya. Nah, analogi sederhana begini. Kalau online atau survei di sosial media secara digital, itu seperti kita melihat kalau kita bicara ruang publik itu, misalkan di mall ya, di suatu pasar swalayan misalkan di mall, itu kita melihat kerumunan orang yang lagi belanja itu menggunakan CCTV. Itu kalau kita bicara analoginya survei berbasis digital di sosial media. Nah, maka ketika kita bicara offline atau di lapangan, survei ke lapangan, itu seperti benar-benar kita ada di situ. Dan kita melihat ada kerumunan orang. Nah, dua-duanya penting. Dan dua-duanya benar. Dan dua-duanya data. Tapi dua-duanya juga tidak selalu sama. Apa yang kita visual dari CCTV yang melihat kerumunan di pasar swalayan dengan apa yang kita ada di situ, itu dua-duanya tidak selalu sama. Walaupun memang dua-duanya benar. Kita menunjukkan sebuah data. Nah, bagaimana cara membaca data online? Yang pernah sudah saya sampaikan
survei-survei online, kan banyak tuh. Saya di video-video saya kan, riset-riset kan banyak ya. Ada tentang membaca elektabilitas Ketua PBNU nanti yang tahun 2026. Kemudian membaca lokasi dan melacak Basir Ba'alawi. Kemudian memetakan bagaimana pengaruh daripada organisasi seperti PBNU, MUI, Kementerian Agama misalkan. Banyaklah intinya yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, kita patokannya adalah data yang sudah kita survei secara online, digital, dengan proporsional, ya, yang data yang kemarin saya sampaikan, yang pro Ba'alawi inilah 46%. Kemudian yang pro Kiai Imad inilah 40%. Dan yang netral itulah 14%. Kemudian ada temuan baru dalam 2 bulan ini, bahwasanya itu ada akun dualis yang nilainya 85%. Termasuk di dalam kelompok yang pro Kiai Imad dan yang netral. Yang sumbernya dari mana? Di media ataupun di publik nyata mereka mendukung Ba'alawi, namun di online mereka kritis dan seterusnya. Nah, saya mengajak bagaimana cara teman-teman untuk membaca ini secara statistik dengan hitungan mudah, dengan bahasa yang mudah. Yang pertama, online cenderung bias ke kelompok yang lebih aktif, bukan yang lebih banyak. Contoh gini, analogi ya, yang sering teriak di pasar, ya analoginya, bukan berarti yang paling banyak jumlahnya. Kalau misalkan satu orang berteriak kencang, terdengaran sama orang-orang, belum tentu itu orangnya banyak. Bisa cuma 1, bisa cuma 2. Tapi telinga kita menganggapnya itu bising dan seperti jumlahnya banyak. Artinya apa? Yang sering teriak di pasar bukan berarti paling banyak jumlahnya. Itu ya. Kemudian kedua, online didominasi oleh emosional dan partisan. Yang tidak bisa emosional di dunia nyata akan disalurkan atau akan dicurahkan ke dunia digital. Kemudian kelompok ini itu diam, sering tidak muncul. Padahal di dunia nyata mereka tuh ada. Artinya mereka menyamar menjadi sebuah akun yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas siapakah tokoh itu. Bisa saja ustadz ataupun ulama ataupun kiai yang memang kita sering lihat di sosial media atau di TV, yang memang mereka mendukung Ba'alawi. Ternyata di online mereka kritis dan seterusnya. Nah, akun dualis ini muncul karena sebuah tekanan sosial secara nyata. Apa? Publik nyata taat pada kultur. Sedangkan publik online itu bebas kita berekspresi. Satu pertanyaan di nyata itu akan dijawab dengan satu jawaban. Namun ketika kita bicara pertanyaan di online itu akan dijawab dengan 10 jawaban dan bebas berekspresi. Nah, statistik menyebut ini adalah behavioral dissonance. Ya, jadi mereka taat di dalam dunia nyata, namun di dalam dunia digital mereka itu lebih vulgar dan seterusnya. Nah, jika hari ini ada lembaga survei online offline yang mensurvei bagaimana polemik nasab ini sebenarnya, misalkan 3 lembaga tadi, Kemenak, MUI dan PBNU ingin menyelesaikan, mencoba untuk menyelesaikan, tapi mereka ingin tahu seberapa jauh polarisasi yang ribut di dunia digital dan kita bisa verifikasi di dunia nyata. Apakah sama atau jangan-jangan melebihi di dunia digital. Nah, maka kita bisa menggunakan dengan statistik simulasi online. Ya, distribusi budaya, kemudian pola religiusitas, kemudian persebaran pesantren, kemudian sentimen publik, ya, kemudian intensitas polemik di daerah masing-masing, ya. Maka simulasi offline secara nasional, kalau misalkan sebuah lembaga itu mau menggunakan sampel dengan 1.200 responden dengan 6 provinsi yang strategis misalkan, kemungkinan besar itu akan menghasilkan data offline atau hasil secara lapangan
yang pro Ba'alawi yang tadinya 46% itu menjadi 52%. Ada selisih 6 poin ke atas. Nah, kemudian yang pro Keimat yang tadinya di online itu 40%, itu akan turun menjadi 33%. Artinya Ba'alawi naik 6 poin, Keimat turun 7 poin. Kemudian yang netral yang tadinya di online 14 itu naik 1 poin menjadi 15%. Jadi hitungannya 52 pro Ba'alawi, 33 itu pro Keimat, dan 15% itu yang netral. Nah, pertanyaan yang mudah ditanya oleh pemirsa ya, Kang, mengapa kok ada perbedaan daripada online? Online mengatakan sekian dan offline mengatakan sekian. Nah, penjelasan statistik sederhana begini. Yang pertama adalah norma sosial itu mempengaruhi jawaban teman-teman. Nah, artinya gini, orang cenderung menjawab itu lebih aman, lebih nyaman, lebih leluasa itu di dunia nyata yang tadi saya sampaikan. Artinya jor-joran, vulgar mungkin ya kan. Nah, ini disebut dengan social derivability bias. Nah, kalau misalkan satu pertanyaan di offline itu dijawab dengan satu jawaban, maka tadi di online itu bisa 10 ataupun bahkan banyak jawaban. Analogi gini, kalau ditanya langsung, itu orang lebih sopan, lebih lebih sungkan, lebih menghormati. Tapi di dunia online itu brutal, mereka vulgar, mereka mengekspresikan sesuatu hal yang tertahan, yang tadinya nggak bisa diucapkan di nyata, tapi bisa diucapkan di di media sosial, gitu ya. Yang kedua, pengaruh tokoh itu lokal lebih kuat. Kenapa? Ya ada kiai kampung, kemudian kiai ataupun ustadz lokal, kemudian pesantren kecil masih besar pengaruhnya, gitu kan. Kemudian sungkan untuk, nggak enak lah untuk mengkritisi habaib, gitu kan, dan masih mengedepankan adab, gitu kan. Dan ini juga tidak muncul di dunia online, mereka sah-sah saja. Ya, tidak ada tuh komentar di online yang menyatakan saya masih sungkan dengan Habib, saya masih menghormati Habib, ya kan. Ketika kita bahas mengkritik, itu nggak ada, suara-suara itu nggak ada. Nah, kemudian ketiga, tidak semua daerah terpapar narasi akademik Keimat. Ya, nggak semua, walaupun Keimat sudah banyak mengelilingi daerah-daerah, tapi ada daerah yang tidak bisa dijangkau dengan penjelasan Keimat secara offline. Nah, justru Ba'alawi lebih lama berjaring secara offline di seluruh Indonesia. Mau di ujung mana ada, ujung sini ada, ini ada, dan seterusnya. Ya. Kemudian keempat, secara jaringan sosial offline cenderung konservatif. Perubahan pemahaman butuh waktu panjang. Secara teori antropologi bahwasanya apa yang sudah menghegemoni Nusantara ini, warga Nusantara secara offline tetap buka, ya belum ada digital, itu sudah ratusan tahun, maka butuh waktu lama untuk mereka sadar dengan temuan-temuan baru, dengan kajian baru, ilmuwan baru yang mungkin baru mereka dengar tentang ilmu nasab, padahal itu ada dalam ilmu sejarah, ada dalam disiplin ilmu fikih dan seterusnya. Namun mereka awam, ya artinya butuh waktu, tidak bisa Keimat tesisnya lahir tahun 2022, kemudian 2 tahun rungkat, itu kita realistis itu agak sulit. Ya, butuh waktu lama. Waktu yang nanti akan menjawabnya, karena kebenaran tuh nggak punya nggak bisa diatur. Ya, kebenaran itu punya kaki sendiri, dan kebenaran akan menentukan jalannya sendiri. Entah kapan, yang jelas itu pasti. Ya. Kemudian, bagaimana membaca perbedaan data online dengan offline? Ya, data online ataupun data offline tidak boleh dibandingkan mentah. Karena statistik mengajarkan kita prinsip seperti ini. Online sama dengan representasi aktivitas. Artinya, survei online ini bisa menjadi sebuah eksplorasi awal untuk nanti bisa ikut atau diverifikasi ketika kita mau survei offline. Artinya apa?
Yang aktif itu terlihat, yang diam itu hilang. Contoh, kaum muda urban vokal naik ya. Kemudian kiai tradisional itu tidak muncul di online dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara offline, itu adalah representasi populasi ya. Wilayah dengan dominan-dominan kayak ulama NU santri dan seterusnya pesantren itu juga itu representasi populasi. Semua orang dihitung. Kalau ada 1.200 responden berarti ada 1.200 orang termasuk yang tidak bersuara. Ya, ada dihitung semuanya. Nah, online itu cepat berubah sifatnya. Kadang hanya perlu 48 jam atau 24 jam atau 1 jam lah. Itu untuk shifting opini. Hari ini ngomong apa, kalau detik ini ngomong apa, mungkin 1 jam kemudian itu beda lagi. Ya, kalau offline itu lambat geraknya. Butuh tahunan untuk menggeser sebuah kultur. Ini sudah memang realistisnya seperti itu, realitanya seperti itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Nah, kemudian setiap survei online ataupun offline ya, online atau offline itu setiap survei itu pasti mencantumkan tentang margin of error dan validitas. Ya, margin of error dari 1.200 responden itu 2,9% lah, sekitar segitu ya. Analoginya gini, Anda melempar satu dadu ya, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau Anda lempar 10 ya, maka itu bias ya. Kalau dilempar 10 kali dadu itu, maka akan muncul angka yang bias. Karena angka 1 sampai 6 ya, berarti kemungkinannya ada yang 2, ada yang 2, ada yang 1, ada 1, ada yang 3, ada yang 2, ada 1. Namun ketika polanya itu Anda rubah dengan dadu dilempar sebanyak 1.000 kali, maka peluangnya akan muncul banyak. Misalkan yang 2 akan muncul 100 kali, yang 3 akan muncul 45, kemudian yang 6 akan muncul misalkan 500 kali, dan seterusnya. Nah, itulah pola. Nah, margin of error itu online tidak bisa dihitung akurat. Tapi rata-rata di riset digital itu kisarannya 6-9%. Makanya ketika saya menyampaikan survei dimanapun, itu kan pasti margin errornya antara 6-9%. Kadang memang ada bisa di angka 2 atau 3%. Karena jumlah sampel itu banyak. Artinya apa? Semakin banyak sampel, maka akan semakin kecil margin of error-nya. Semakin dikit sampel, maka akan semakin besar terlebar jarak margin of error-nya. Ya, dan mengapa lebih besar? Karena tidak semua warga aktif itu online. Ya, kenapa tadi saya bilang katakanlah pro keimat dengan pro keimat di offline online itu jaraknya 7%. Artinya berkurang 7%. Kenapa agak jauh gitu ya? Karena nggak semua orang itu aktif di dunia digital, nggak aktif di secara terus-menerus untuk mengamati sebuah fenomena di YouTube ataupun di seluruh platform media sosial. Kemudian ada akun palsu. Ya, kenapa harus ada margin of error? Karena ada akun palsu, ada bot, ada echo chamber, ada misinformasi, ada buzzernya dan ada seterusnya. Bahkan saya sebut kemarin ada sindikat hoax-nya. Ya, makanya perlu diterapkan namanya margin of error. Gitu ya. Nah, jika survei lapangan dilakukan hari ini, maka langkah-langkah statistiknya adalah 1, sampling harus proporsional daerah. Ya, misalkan Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Madura, kemudian Jawa Barat, ya kan, DKI atau urban ataupun Banten dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian jenis pertanyaannya apa? Pilihan ganda, ya. Pro siapa? Ba'alawiyah keimat. Kemudian skala 1 sampai 10, keyakinan seperti apa? Kemudian pertanyaan terbuka, alasannya apa? Misalkan bebas pertanyaannya kita tentukan, kemudian alasannya apa gitu ya. Kemudian ada nggak pengaruh tokoh lokal atau mungkin sumber informasi by offline ataupun online. Kemudian distribusi usianya ya 17 sampai 65 tahun lah ya. Yang terbagi menjadi 3 kelompok, misalkan 17 sampai 25 tahun, kelompok paling banyak pro imat. Imat, kemudian 28 sampai 40 tahun itu campuran, paling rasional. Kemudian 40 ke atas itu lebih banyak pro Ba'alawi dan seterusnya. Nah,
Validitas dan reliabilitas, ya, pertanyaannya harus juga bisa diuji. Ya, surveinya juga harus dikontrol, dikontrol juga gitu ya. Dikontrol bias lah, katakanlah seperti itu. Karena pasti pertanyaan itu pasti ada biasnya. Nah, wawancara harus dilatih secara netral. Jangan sampai walaupun yang mengadakan ini adalah lembaga survei netral, ya pewawancaranya juga harus netral, nggak boleh memojokkan. Itu kan susahnya gitu loh. Nggak memojokkan, saya yang jadi pewawancara nih, saya Pro Balawi ya, saya memojokkan ke Imad, ya jangan juga, netral gitu ya. Maka ketika otoritas itu berubah drastis ya, maka akan kelihatan siapa yang Pro Balawi, siapa yang pro ke Imad. Dan statistik pun juga kita bisa menjelaskan dengan mudah angka-angkanya seperti apa, kemudian jelas metodologinya, dan itu bisa diuji. Kalau misalkan di survei online itu menjadi sebuah eksplorasi awal, tentunya data ini akan bisa disandingkan dengan nanti di kajian ataupun di dalam survei secara offline. Nah, di sini statistik itu tidak memihak. Dia hanya mencatat apa yang terjadi di masyarakat. Kalau hari ini data online menunjukkan pergeseran, dan kalau suatu saat nanti hari ini atau kapanpun ada survei offline mengkonfirmasi atau menginformasi, maka perubahan itu bukan karena benci, bukan karena fanatik, tapi karena umat akhirnya belajar bagaimana cara membedakan antara kemuliaan akhlak dan klaim nasab. Nah, statistik menunjukkan satu hal, kebenaran yang kuat itu akan selalu naik. Dan konstruksi sosial yang rapuh lambat laun runtuh oleh data itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih.